juga seperti itu, bablas saya. Itu karena tertutup Pak. Nah, ya. Tuh, maka perlu nanti yang namanya di detox, dibersihkan dulu. Anak kecil itu juga bisa gitu Pak ya? Bisa, tergantung. Sekarang makanannya anak kecil Pak, dari kecil aja makannya sing ciki-ciki, berlemak dan lain-lain kan. Ya udah di sekolah kayak apa mau makanannya ya udah otomatis itu menyebabkan toksinnya. Saya punya banyak, udah berapa nih pasien anak kecil ya 7 tahun kena kanker otak. Ya, kena kanker otak Pak. Saya tanya, ya ada yang kanker usus ya. Kalau di Solo itu kan banyak orang itu kan merantau Pak. Jadi di rumah anak kecil cuma anak-anak tok ditinggali mie instan sama telur. Tiap hari makanannya cuma itu Pak. Ya, itu. Iya mie itu Pak. Jadi mie instan itu nggak boleh kan tiap hari kita konsumsi itu nggak boleh Pak. Walaupun iklannya suruh makan tiap hari Pak. Iya kan? Tiap hari suruh makan mie instan kan gitu. Padahal itu kalau anak kecil Pak itu, jadi di mie instan itu ada zat namanya zat karsinogen Pak. Zat karsinogen, ya apa aja itu? Penyedap, pengawet, ya ada pewarna, ya itu semua itu ada di situ Pak. Ya, jadi makanya kita ini Pak, ini kan selama ini kita ini kan hanya konsumen sebagai objek, ya objek aja Pak. Kalau kita tuh nggak paham tentang itu, ya udah konsumsi itu terus. Akhirnya penyakitnya banyak muncul. Anak kecil Pak kena kanker otak, ya. Nah itu, jadi ternyata itu banyak mengandung zat karsinogen. Nah itu yang menyebabkan tadi ususnya kotor. Ususnya kotor. Begitu ini usus kotor, pola makan seperti itu, begitu masuk angin sering konsumsi antibiotik. Gitu loh Pak, antibiotik. Pak dokter udah pulang ya? Aman-aman. Iya, Mohon maaf. Ya karena memang kebanyakan tuh seperti itu. Ya, masuk angin antibiotik, sikit saya antibiotik. Ya. Jadi antibiotik itu akhirnya probiotik di dalam pencernaan mati. Ya, kan di tubuh kita ini udah dibekali sama Tuhan. Ada probiotik, ya, ada bakteri baik. Ada probiotik ya. Jadi ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Bakteri baiknya namanya Lactobacillus. Bakteri jahat E. coli. Ya, dua bakteri ini penting. Ya, 85% bakteri baik, 15% bakteri jahat. Nah, gitu. Saya tidak iklan Yakult, Pak. Kalau yang bubur itu apa tadi Pak? Untuk kalau saya pakai namanya Utsukushi, Pak. apa? Utsukushi, sama dari Jepang juga. Utsukushi. Iya. Itu ya. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan probiotik di dalam tubuh. Ya. Nah, di situ. Kenapa tadi terlalu banyak antibiotik? Itu belinya di mana Bu Utsukushi? Itu Bu Eni biasanya sama Bu Eni, Pak. Nanti diinfokan. Nanti diinfo sama Bu Eni, Pak. Ya. Jadi probiotik ini pentingnya probiotik, Pak. Ya. Jadi kalau probiotik ini mati karena antibiotik, otomatis daya tahan tubuh jadi menurun. Ya. Karena di dalam tubuh kita itu ada namanya NK cell. Natural killer cell. Jadi sel pembunuh alami, Pak. Jadi walaupun ini sel pembunuh, tapi yang dibunuh itu sel-sel yang abnormal. Bakteri yang merugikan gitu, itu NK cell ini tahu. Nah, hebatnya NK cell ini, begitu dia ini melokalisir semua virus, bakteri, sel-sel abnormal, dia langsung bunuh diri, Pak. Harakiri. Harakiri, Pak, gitu ya. Jadi NK cell itu bunuh diri. Bentuknya apa? Begitu keluar dari tubuh, satu dahak. Ya, dahak itu NK cell yang bunuh diri, Pak. Jadi pilek kalau udah mau sembuh biasanya tambah kental, no? Ya. Nah, itu adalah NK cell, Pak. Jadi itu NK cell yang bunuh diri karena dia sudah melokalisir virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, NK cell ini tadi itu akan aktif kalau ada probiotik. Gitu loh, Pak.
Ya makanya ingat ya kemarin kasus COVID, ya kan nggak ada obatnya. Suruh apa? Udah minum vitamin apa segala macam, kan gitu aja Pak. Nah padahal sahabatnya tuh alhamdulillah bisa tertolong itu dengan probiotik Pak. Orang-orang yang kena COVID itu kasih probiotik aja sembuh. Ya kenapa? NK selnya langsung aktif gitu loh. Ya, nah ini konsep sehat secara alami Pak. Jadi sebetulnya kita sudah tidak butuh antibiotik, kita butuhnya probiotik. Ya, jadi saya banyak alhamdulillah tuh bantu pasien yang usus buntu itu tanpa operasi Pak. Cuman kasih probiotik. Ya, karena usus buntu ya berarti kan buntu. Ususnya kan buntu Pak. Kayak sama tuh. Buntu, umbai cacingnya itu buntu Pak. Jadi masuk kotoran di umbai cacing. Nah, ini karena kekurangan probiotik, nggak ada yang mengurai sisa racun ini loh Pak. Itu nggak ada yang mengurai. Probiotiknya udah mati semua itu. Akhirnya numpuk. Nah, begitu kasih probiotik, ini langsung terurai. Langsung keluar Pak. Gitu loh. Jadi makanya gini Bapak Ibu. Kalau bicara usus buntu, itu kan yang buntet ini kan di umbai cacing. Umbai cacing ini, itu mungkin orang bilang kadang kan nggak ada fungsinya. Ingat loh, Tuhan menciptakan organ sekecil apapun, itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Jangan main potong aja. Oh ini ada fungsi potong. Kan gitu ya. Nah ini tidak perlu sebetulnya. Kalau kita kasih probiotik, nanti kotorannya keluar udah. Aman, umbai cacing itu berfungsi untuk salah satunya sebagai pemicu terjadinya gerakan peristaltik Pak. Penisongene ususnya. Ini kan ekor dia gini Pak. Jadi ususnya nanti gini gitu loh. Ya, nah itu probiotik. Nah probiotik Pak kalau di sini bisa kita cek di mana? Nih di usus besar. Ini di sini ada ya koefisien bakteri usus. Ya ini ya bakteri usus. Jadi kalau koefisien bakteri ususnya ini kurang, bisa ditanya. Gitu ya Pak, Bu, sering konsumsi antibiotik, sering minum obat. Oh iya Mas. Nah itu dari situ aja udah kelihatan. Nah itu. Oke ya Bu, tentang probiotik ya. Tuh. Jadi kalau probiotik ini memang lebih banyak tuh diproduksi dari Jepang. Ya. Itu banyak dari Jepang memang karena orang Jepang itu paling sadar tentang itu. Jadi mereka ini sering konsumsi misalnya kayak yogurt itu kan, nah itu kan probiotik. Ya itu karena memang butuh tubuh kita. Ya, alhamdulillah saya dengan konsep seperti itu Pak, saya itu udah nggak pernah